Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi lichenes dengan menggunakan media audio visual. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita akan mempelajari pembahasan dari lichenes itu sendiri. Oke, pertama kita mulai dari pengertian dari lichenes. Pembahasan kedua mengenai klasifikasi dari lichenes itu sendiri. Pembahasan ketiga bentuk dari lichenes. Dan pembahasan terakhir adalah habitat dari lichenes. Oke, kita bahas satu persatu dari materi lichenes ini. Kita mulai dari pengertian dari lichenes. Nah, lichenes adalah lumut kerak yang merupakan gabungan beberapa organisme antara alga dan jamur. Nah, lichenes ini juga merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk dalam divisi Talophyta. Oke, lichenes juga sering disebut sebagai lumut kerak. Oke, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi lichen. Yang pertama ada ascolichens, yang kedua basidiolichens, dan yang terakhir ada lichen imperfecti. Oke, kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yakni ascolichens. Ascolichenes merupakan komponen fungi yang berasosiasi dari kelas Ascomycetes. Namun kemudian tipe ini itu terbagi menjadi dua, ada Gymnosarpae dan Pyrenosarpae. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar lichen dari lichen Parmelia, yang merupakan contoh dari lichen Ascolichenes. Kemudian, klasifikasi lichen yang kedua, yakni Basidiolichens. Nah, Basidiolichens merupakan fungi yang berasosiasi dari kelas Basidiomycetes, yang merupakan komponen alga, termasuk dalam kelas Myxopisceae, yang berupa filamen atau sitonema atau non-filamen, Crocochus. Nah, contohnya dari Basidiolichens seperti berikut ini, yang merupakan lichen yang berupa filamen dan juga lichen yang berupa non-filamen. Di sini ada gambar ya. Gambarnya itu dari gambar A sampai gambar I. Ini itu merupakan lichen yang berupa filamen. Oke. Klasifikasi lichen yang terakhir, yakni lichen imperfecti. Lichen imperfecti merupakan komponen fungi yang berasosiasi dari kelas Deuteromycetes. Contohnya itu merupakan Phytocoleus dan Parmelia. Nah, ini merupakan gambar dari jenis lichen imperfecti yakni Parmelia, dan yang di bawah ini merupakan gambar lichen imperfecti. Untuk contohnya itu, ini tuh contoh lichen Phytocoleus. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Pada subpokok selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari lichen. Yang pertama ada crustose. Nah, bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Nah, crustose merupakan salah satu jenis lichen yang memiliki talus yang umumnya berukuran kecil. Berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat di permukaan batu, kulit pohon, atau tanah. Nah, jika teman-teman perhatikan, lichen ini itu melekat pada kulit pohonnya. Untuk ukurannya sendiri itu kecil, dan sedikit informasi bahwa lichen ini itu tidak mudah dicabut tanpa merusak substratnya terlebih dahulu. Nah, contoh yang saya berikan pada gambar ini merupakan contoh crustose pada Graphis crypta. Oke, bentuk lichen yang kedua adalah squamulose. Nah, ini merupakan gambar dari squamulose.
Squamulosea ini merupakan lobus-lobus yang berupa seperti sisik. Lobus ini itu disebut squamulus yang biasanya itu berukuran kecil dan saling bertindih, serta saling memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Nah, teman-teman, jika teman-teman perhatikan pada gambar ini, di sini lobus-lobus mirip sisik, dan kemudian ukurannya kecil dan saling bertindih antara satu dan yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk lichen squamulosea. Oke. Untuk bentuk lichen selanjutnya adalah foliose. Nah, foliose merupakan strukturnya itu seperti daun, kemudian tersusun oleh lobus-lobus juga. Untuk ciri-ciri talusnya sendiri itu dia datar ya. Talusnya datar, kemudian lebar, banyak lekukan. Kemudian dia lekukannya seperti daun yang mengkerup dan berputar. Nah, teman-teman bisa perhatikan lekukan daun seperti daun bentuk licennya ini itu terdapat pada kulit batang pohon. Sebenarnya untuk fungsi dari lekukan-lekukannya ini itu sebagai alat untuk mengabsorpsi makanan. Oke. Kita melangkah pada bentuk lichen yang terakhir, yakni fruticose. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut ini merupakan gambar dari bentuk lichen fruticose, yang mana fruticose itu sendiri merupakan talus yang berupa semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk pita. Nah, pada gambar ini sudah disajikan talusnya itu, talus seperti ini. Talusnya ini berbentuk seperti pita, dan kemudian tumbuh tegak atau menggantung di batu juga bisa, dan juga terdapat pada daun-daunan atau cabang pohon seperti pada gambar yang disajikan pada slide. Oke, ini tuh merupakan contoh lichen usnea dengan bentuk fruticose. Ya, ini gambar yang disajikan ini contohnya, nama lichennya lichen usnea. Oke. Pada habitat lichen. Nah, berdasarkan habitatnya, lichen dibagi menjadi 3. Yang pertama, Saxicolous. Dan yang kedua, Corticolous. Dan habitat lichen yang ketiga adalah Terricolous. Oke, Saxicolous merupakan lichen yang hidup di bebatuan, menempel pada substrat yang padat dan di daerah dingin. Nah, contohnya itu seperti Ramalina farinaceae, kemudian Acaropora ceruina, kemudian Basidia soprea, dan yang terakhir Aspicilia corcota. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan contoh pada slide. Oke, habitat lichen Terricolous, yang mana lichen ini itu hidup di permukaan tanah, contohnya pada Cladonia suniata. Oke, di sini sudah ada gambar yang menunjukkan contoh dari Terricolous yang kemudian hidup pada permukaan tanah. Ini merupakan lichen Cladonia suniata. Oke. Selanjutnya, habitat lichen yang ketiga yakni Sarticolous, yang mana lichen ini itu hidup pada kulit pohon. Nah, seperti contohnya itu Graphis elegans, Usnea articulata, Usnea hirta, dan Usnea ceranita. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini juga sudah ada gambar. Nah, ini contoh dari Graphis elegans. Graphis elegans ini itu dia hidupnya menempel pada kulit pohon. Nah, kemudian ini tadi yang disebut dengan lichen yang berhabitat Sarticolous. Baiklah, kita sudah berada pada slide yang terakhir, penjelasan dari materi lichenous yang saya sampaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.